Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tepat setelah kata-kata Su Suing jatuh, Xiao Yan juga menatap Su Suing dan kerangka di atas tahta dengan mata menyipit. Bum bum bum. Su Suing mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan api biru menyerang kerangka tahta. Bahkan jika kekuatan api suci biru yang menakutkan membakar seluruh kerangka tahta, kerangka itu akan tetap tidak bergerak. Hanya batu sandungan, hancurkan. Ketika Su Suing melihat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di cincin giok, dan kemudian sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Di dalam botol giok, setetes cairan tak dikenal berdenyut perlahan, dan kemudian, dengan minuman ringan Su Suing, botol giok itu pecah, dan cairan di dalamnya terbang menuju kerangka tahta. Wanita ini sangat pintar, tapi sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, tepat ketika kata-kata Raja Naga Emas jatuh, suara yang sedikit main-main tiba-tiba terdengar di aula batu kosong ini, yang mengejutkan Xiao Yan dan Su Suing, dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sarkofagus di atas singgasana kerikil, lampu merah kecil melayang, dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi, tersenyum menatap Xiao Yan dan keduanya. Seluruh tubuh cahaya dan bayangan adalah ilusi, jelas tidak nyata, dan cahaya dan bayangan ini terlihat seperti setengah baya, sangat muda, dengan wajah halus dan temperamen elegan. Apakah itu muncul? Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, Su Suing sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menggemakan jejak keanehan di tubuhnya sekarang dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, kamu adalah wanita yang galak. Kamu menghancurkan tulang kekasihku dan sarkofagus menjadi berkeping-keping, dan kamu memiliki pendapat tentang aku. Pria anggun yang baru saja muncul menoleh dan melirik peti mati di bawah tahta dan tidak bisa membantu tetapi tersenyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Su Suing berubah. Ya, apakah ini penguasa makam? Hehe, jangan gugup, memang benar aku sudah mati. Ini hanya sisa jiwa yang tersisa, dan itu masih tersegel di dalam kerangka. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk beresonansi, aku tidak bisa muncul. Pria elegan itu tersenyum. Tidak tahu malu, kamu masih dianggap senior, dan kamu benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Su Suing mengertakkan gigi peraknya, dan ada kemarahan di luapan hatinya yang jernih. Jelas ada jejak permusuhan terhadap materi Yin dan yang barusan. Soal pria dan wanita sejalan dengan teori Yin dan yang langit dan bumi, jadi mengapa tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa selama keduanya saling mencintai dan saling melengkapi kultivasi, bukankah lebih baik? Kata pria anggun itu. Penuh omong kosong, kata Su Suing. Namun, bagi saya tampaknya kekuatan Yin dan yang di tubuh Anda sedikit tidak seimbang, dan ini menyanyiakan keberuntungan yang saya berikan kepada Anda. Pria anggun itu tersenyum perlahan. Dengan kekuatan pria yang anggun itu, wajar jika melihat sesuatu yang salah pada tubuh kedua orang itu pada pandangan pertama. Kamu nak, melihat kekuatan api dan jiwa, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis dengan peringkat tinggi, kan? Tidak heran kamu bisa mematahkan jalan buntuku. Hati Yin dan yang awalnya untuk kecantikan orang dewasa. Kamu sangat baik. Pria yang elegan itu juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Bahkan jika dia ditatap oleh jejak jiwa yang tersisa, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pembangkit tenaga listrik puncak dari bintang 7 Dou di memang layak. Ketika Su Suing mendengar bahwa pria anggun di depannya menatap Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan lagi, seorang alkemis yang bisa disebut apoteker tingkat tinggi oleh puncak bintang 7 Kaisar Dou pasti sangat kuat.
Tapi tidak apa-apa, karena itu adalah warisanku, itu sudah takdir. Awalnya, aula ini hanyalah cara untuk menyimpan hati Yin dan Yang. Karena hati Yin dan Yang telah diambil, maka tempat ini tidak berguna. Ikutlah denganku, kalian berdua. Pergi ke ruang utama yang sebenarnya. Pria anggun itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong muncul di ruang di depannya. Senyum aneh muncul di wajah pria anggun itu, dan matanya menyapu Xiao Yan dan Su Suing. Wajah Xiao Yan penuh dengan ekspresi aneh. Orang ini, apa ada yang salah dengan otaknya? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-katanya, mata Su Suing sedikit dingin, dan ada nada dingin dalam suaranya yang jernih. Jika Anda menghancurkan tulang kekasih saya akan menghancurkan Anda juga. Tetapi karena Anda bisa mendapatkan hati Yin dan Yang, itu dianggap sebagai takdir. Saya dapat melihat beberapa petunjuk dari Anda. Saya pikir Anda juga membutuhkan esensi darah, kan? Jadi saya menjadi kecantikan orang dewasa. Ikutlah denganku jika kamu menginginkan esensi darah, kata pria anggun itu. Su Suing mendengus dingin. Jelas, tidak ada kecelakaan. Tidak dapat dihindari bahwa rahasianya akan dilihat oleh pemilik reruntuhan. Kemudian Xiao Yan dan Su Suing juga saling berpandangan dan segera mengikuti. Tepat setelah menerobos lorong, apa yang terpantul di depan mereka berdua adalah gua hitam. Di dalam gua, ada jalan gelap dan sempit menuju kemana-mana. Pria anggun itu perlahan melihat mereka berdua dari depan. Melihat sekeliling, lubang hitam itu benar-benar gelap, dan hanya ada satu jalan di depan mereka. Ayo pergi. Pria anggun itu juga memimpin. Xiao Yan dan Su Suing mendengar itu, mereka berpikir sejenak dan kemudian mengikuti. Karena mereka telah sampai pada langkah terakhir ini, mereka tidak dapat mundur lagi. Berjalan di gua yang sunyi dan gelap, hawa dingin samar menempel di seluruh tubuh. Di lorong yang sunyi, hanya ada sedikit langkah kaki mereka berdua. Lingkungan yang gelap membuat Su Suing saling berpelukan tanpa sadar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang berjalan perlahan di depannya. Wen Plovel. Kom Qinglian juga menarik kembali cincin penerimaannya. Dia sedikit ragu-ragu, lalu mengambil beberapa langkah dengan cepat dan mengikuti di belakangnya. Dalam situasi buruk yang tidak diketahui ini, hanya pria muda di depannya yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Setelah berjalan dalam suasana yang begitu tenang selama lebih dari 10 menit, tepat ketika Su Suing tidak tahan dengan kegelapan yang begitu sunyi sehingga bisa membuat orang gila, anak laki-laki berkaki berat di depan tiba-tiba berhenti. Di sini kita, disinilah esensi darah berada. Pria anggun itu berkata perlahan, merasa seolah-olah seorang siswa yang belajar di luar negeri telah kembali ke rumah. Bum bum bum. Pria anggun itu berjalan menuju Shimen dengan segala dendamnya. Shimen gemetar dan kemudian meledak. Tepat saat gerbang batu dibuka, aroma bunga yang membubung ke langit menyebar, dan kemudian Xiao Yan seolah-olah telah melihat makanan paling enak. Wan Lingzi, Huo Hui Guo. Beberapa bahan obat berharga yang jarang terlihat oleh dunia luar muncul di depan Xiao Yan. Untuk apoteker tingkat tinggi, tidak ada yang lebih menarik daripada bahan obat yang berharga. Karena bahkan seorang apoteker tingkat tinggi apoteker, tanpa bahan obat, sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Su Suing juga menyapu tumbuhan di tanah dengan matanya yang indah, dan kemudian mengangkat lehernya yang seperti batu giok untuk memperlihatkan tulang selangka yang menggoda, kehilangan suaranya. Esensi darah kaisar, aku telah menemukanmu. Xiao Yan juga menoleh untuk melihat ke dalam gerbang batu di bawah kehilangan suara Su Suing, dan perlahan mengepung beberapa tetes darah di telapak kerangka di udara, karena dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Hanya itu yang bisa saya bawa.
Saya harap kalian berdua beruntung. Setelah pria anggun itu mengatakan ini, dia benar-benar berubah menjadi kelompok cahaya kecil seperti pecahan kaca dan menghilang di dunia ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.